Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Ananda Putri Aisyah dengan NIM G2011195, mahasiswa Sains Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan tentang gambaran umum kontribusi mikrososiologi utama di bidang sosiologi komunikasi. Yang pertama ada komunikasi sebagai tindakan sosial. Menurut Turner 2006, tindakan sosial adalah tindakan yang tidak ditujukan kepada orang lain atau yang tidak memperhitungkan pelaku sosial lainnya. Tidak dianggap sebagai tindakan sosial. Aksi sosial merupakan bagian aktif dari realitas sosial. Ini adalah bagian inisiatif dari dinamika sosial. Nah, jadi kesimpulannya adalah tindakan sosial itu seluruh perilaku atau perbuatan yang ditujukan dari manusia kepada manusia lainnya. Nah, tindakan itu kan suatu perbuatan manusia, baik yang disadari atau tidak disadari, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mempunyai makna di mana si pelakunya itu menduga-duga tindakan tersebut. Sedangkan peristiwa adalah tindakan dari suatu kejadian yang menunjukkan perbuatan manusia terhadap manusia lainnya. Dengan kata lain, tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya, kemudian diarahkan pada tindakan orang lain. Contohnya itu adalah ketika Rani mendorong Yuda yang sedang di pinggir kolam renang, dan Yuda marah saat kembali ke permukaan. Tindakan Yani tersebut mendapatkan respon dari Yuda, yang artinya tindakan Rani adalah termasuk tindakan sosial karena mendapatkan respon dari Yuda. Yang kedua ada tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Seperti yang didefinisikan Blamer 2004, tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar, yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu, seperti makan malam, perdagangan, dan pernikahan. Maksudnya itu, tindakan bersama adalah hal yang harus dikomunikasikan oleh orang banyak, karena acara tersebut menyangkut orang banyak. Contohnya itu ketika ada seorang yang ingin mengadakan bazar di suatu sekolah. Nah, orang dan timnya tersebut kan harus mengkonfirmasikan ke pihak sekolah dulu untuk mengadakan bazar di sekolah tersebut. Jadi komunikasi sebagai tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai tindakan sosial, seperti berbincang, memperhatikan. Nah, tindakan sosial tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga ada transformasi komunikasi dari tindakan ke interaksi. Tindakan sosial dapat dikatakan tindakan bersama jika melibatkan beberapa pelaku sosial yang dapat didefinisikan sebagai interaksi. Contohnya itu adalah ketika ada seorang konten kreator, dia membuat konten lalu mengunggah konten tersebut ke media sosial. Nah, setelah video tersebut diunggah, pasti ada yang komen, entah itu followersnya, entah itu bukan followersnya, komen di videonya tersebut. Nah, ketika konten kreator membalas komentarnya tersebut, maka terjadilah interaksi di dalam kolom komentar. Tindakan sosial itu sendiri adalah bentuk kerjasama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, di mana setiap orang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. 4. Fenomenologi dalam komunikasi. Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman seorang individu. Teori-teori dalam tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya, sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi fenomenologi ini lebih memperhatikan pada penekanan persepsi dan interpretasi dari pengalaman individu-individu manusia. Persepsi adalah pengalaman tentang peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bisa saja keliru karena dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Ada personal, situasional, fungsional, dan struktural. Nah, proses interpretasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam fenomenologi. Nah, apa sih pengertian interpretasi ini? Interpretasi adalah pemberian makna dari suatu pengalaman. Menurut tradisi fenomenologi, interpretasi merupakan realitas bagi seorang individu. Dengan demikian, proses interpretasi akan terus berkembang dan berubah-ubah selama manusia itu hidup dengan pengalaman dan makna yang ia dapat setiap kali menemui pengalaman baru. Yang kelima, ada konsekuensi makrososiologis dari tindakan komunikasi dalam aturan tak kasat mata kehidupan sosial. Tindakan komunikasi adalah tindakan utama dalam arti orang memahami apa yang dia komunikasikan, kemudian komunikator mengembangkan lawan bicaranya sebagai alat untuk berkomunikasi. Etnometodologi adalah cara yang digunakan oleh sejumlah orang untuk menciptakan keseimbangan dalam situasi di mana mereka bisa berinteraksi. Adapun analisis percakapan. Nah, tujuan dari analisis percakapan ini adalah untuk memahami secara rinci interaksi orang tersebut melalui percakapan. Analisis percakapan juga memerlukan pengumpulan dan analisis data tentang percakapan. Agar percakapan tersebut berjalan dengan lancar, peneliti harus membuat si pemberi informasi ini menceritakan kehidupan sehari-harinya secara mengalir, tanpa terpaku dengan catatan si peneliti dan tanpa paksaan. Teknik seperti ini memungkinkan peneliti bisa menganalisis percakapannya secara rinci. Demikian penjelasan saya mengenai gambaran umum kontribusi mikrososiologi utama di bidang sosiologi komunikasi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.